من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad malam Senin 28 Safar 1444 Hijriyah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Masjid As-Salam, Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkannya secara rinci tentang permasalahan ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan al-muamalat, hubungan sosial antar sesama manusia. Dan yang kita angkat tema pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri. Temanya adalah contoh kezaliman suami. Tema ini seakan-akan menetapkan para suami adalah patut dikatakan seorang yang berbuat zalim. Padahal mungkin sebagian suami tidak berbuat zalim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Para suami
adalah pemimpin bagi para istri. Inilah yang menyebabkan akhirnya sebagian suami terperosok ke dalam kezaliman, berbuat zalim kepada yang dipimpinnya, istri dan anak-anaknya. Karena pemimpin sangat erat dengan kezaliman. Jadi kalau seandainya mungkin ada yang protes dari tema ini, contoh kezaliman suami. Mereka protesnya dari sisi masa suami seakan-akan selalu di pihak yang berbuat zalim. Disclaimernya seperti itu. Maka kita katakan iya dan bisa jadi. Dan itu diisyaratkan oleh Al-Quran dan diisyaratkan oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena suami adalah pemimpin bagi para istri atau bagi istri. Maka seorang pemimpin sangat erat dengan kezaliman karena dia yang berada di atas, dia yang memimpin. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelum itu, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para lelaki berbuat baik. Karena kesempatan berbuat zalim bagi para suami itu sangat erat, sangat mungkin. Makanya Allah mengingatkan. Contoh misalkan dalam Al-Quran Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Nanti ini banyak contoh kezaliman-kezaliman suami dari sisi ini. Bergaul dengan istri tidak dengan ma'ruf. Saya akan sebutkan contoh-contohnya. Jadi ada potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh sang suami untuk berbuat zalim kepada istrinya. Apalagi banyak kasus-kasus yang memang terjadi. Hampir ratusan setiap hari yang mendirect message Ustadz. Yang hanya menyebutkan kezaliman-kezaliman suami. Ini bighaddin nazar, ini tidak melihat apakah klaim dari istri tersebut benar atau tidak. Pokoknya malam ini para suami berlapang dada. Ya. Ini sebelum kajian saya sudah dituntut oleh para suami. Ustadz, bulan kena judulnya kedurhakaan istri. Pokoknya malam ini suami sudah menerima apa yang terjadi. Dan itu memang yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Karena tadi posisi pemimpin sangat kerap berbuat zalim. Posisi pemimpin sangat erat dan mempunyai potensi berbuat zalim. Allah tadi berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau meninggal berwasiat ketika haji wada. Haji wada itu Nabi Muhammad SAW wafat pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 100 hari sebelum Rasul SAW wafat, beliau berwasiat tentang berbuat baik kepada istri. Kalau bapak ibu kita berwasiat sebelum meninggal, kita sangat akan perhatian kepada wasiat tersebut. Ini lebih
daripada bapak ibu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat adalah pesan penting yang wajib dikerjakan setelah yang memberi wasiat meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada berkhutbah. Beliau bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khairan, fa innama hunna awanun 'indakum, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik." Ingatlah, ini redaksi ditujukan kepada suami, pian-pian yang ada di hadapan ulun. Suami, ingatlah, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri. Sesungguhnya istri di sisi kalian adalah tawanan. Mau keluar rumah, izin. Mau menerima tamu, izin. Mau puasa sunnah, izin. Mau mensedekahkan harta suami, izin. Tawanan. Maka potensi sangat besar untuk dizalimi itu ada pada posisi seorang istri yang menzalimi suami. Coba lihat lagi hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim. Ketika beliau di Arafah. Arafah tempat yang suci, tempat munajat, beliau berkhutbah di sana. Ittaqullah fin nisa. Yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah maksudnya takutlah siksa Allah dalam perbuatan kalian terhadap istri-istri kalian. Takutlah kalian siksa Allah, wahai para suami. Lihat di situ Rasulullah SAW memberikan redaksi kepada suami, bukan pada istri. Takutlah kalian kepada Allah, siksa-siksanya saat kalian bersikap kepada istri-istri kalian. Mengapa demikian? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian wahai para suami sudah mengambil istri-istri tersebut sebagai istri dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan istri kalian tersebut bagi kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah perkara yang agung di sisi Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang besar, yang agung. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian wahai para suami mengambil kembali mahar-mahar yang sudah kalian berikan kepada para istri, padahal sebagian kalian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan istri-istri kalian telah mengambil perjanjian yang ghalidhan, tebal, kuat. Maka hati-hati yang berbuat zalim terhadap istrinya, ini berarti dia sudah melanggar perjanjian yang tebal dan kuat. Dan patut diperhatikan, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang tebal dan kuat, tidak Allah pernah sebutkan kata-kata itu kecuali pada dua kesempatan. Yang pertama
untuk pernikahan, yang kedua perjanjian antara Allah dengan makhluk untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati suami yang berbuat zalim, berarti dia sudah melalaikan perjanjian yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran mitsaqan ghalidhan. Perjanjian yang tebal, kokoh, kuat. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah memakai kata mitsaqan ghalidhan kecuali untuk dua hal. Pernikahan dan tauhid. Kita sudah tahu bagaimana kedudukan tauhid. Ketika digunakan kata mitsaqan ghalidhan untuk pernikahan, maka berarti sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tingginya kedudukan tauhid. Hati-hati yang berbuat zalim kepada para istrinya. Nah, sekarang kita langsung masuk. Saya sudah tidak sabar menyebutkan tentang kezaliman suami. Ya. Yang pertama, suami yang zalim adalah suami yang tidak menafkahi istrinya. Begawi utuhai. Begawi. Oh suanang, begawi. Ya, kasih nafkah istrimu. Jangan sampai dia yang memberi nafkah, siang menanai tangan, malam memasukkan. Apa tidak malu? Malu sebagai seorang pemimpin keluarga untuk menadah tangan kepada istrinya. Dan nafkah di dalam agama Islam mencakup makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Serta seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri untuk kehidupannya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri untuk hidupnya. Allah berfirman yang menunjukkan bahwa nafkah wajib. Surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang artinya lam di sini lamul amr. Lam perintah. Hendaklah para suami menafkahi istrinya. Namanya juga nafkah. Beda dengan sedekah. Sedekah itu adalah pemberian harta kepada orang lain berharap pahala. Zakat adalah sedekah yang wajib. Infak adalah sedekah yang wajib kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Istri, anak-anak, orang tua jika mereka sudah tidak bisa menghasilkan uang. Wajib hukumnya. Makanya namanya juga nafkah. Infak, nafkah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'at. Hendaknya seorang suami memberi nafkah sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya tetap wajib untuk ngasih nafkah. Yang jualan pentol wajib kasih nafkah. Yang jualan, yang ngebecak wajib ngasih nafkah. Tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang sudah menikahi seorang perempuan untuk tidak menafkahi. Wajib kasih nafkah. Kalau tidak, maka ceraikan. Agar dia bisa mendapati seorang lelaki yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Semoga semenjak ini tidak ada lagi perempuan-perempuan tergopoh-gopoh, bawa anak belakang, bawa anak depan demi mencari nafkah. Itu yang pertama kali dia tanya, kelak
pemimpinnya, suaminya. Mana nafkahnya? Ternyata suaminya main kartu di warung kopi. Apalagi sampai membuang-buang waktu bermain-main yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada maksiat. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludilah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi seorang ayah yang diberikan anak untuk memberikan nafkah rezeki, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Begitu lagi dalam surat At-Talaq ayat 6, fa anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Artinya, kalau seorang lelaki mencerai istrinya dalam keadaan hamil, tetap wajib menafkahi sang istri yang sudah dicerai dalam keadaan hamil tersebut sampai melahirkan. Wajib menafkahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu. Walinisaikum alaikum haqqan. Istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian. Hak berarti kewajiban suami. Kewajiban berarti wajib ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, diancam dengan siksa. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna. Perhatikan baik-baik. Dan hak para istri atas kalian wahai para suami, perbaikilah nafkah kepada mereka dalam perihal pakaian dan makanan. Nungkarakan baju nang ta bagus. Jangan mana yang paling murah. Pokoknya setelah ini ulun tidak bertanggung jawab. Kalau terjadi kericuhan dalam rumah tangga, saya cuma menyampaikan. Ini sudah tidak bisa ngasih nafkah. Setiap hari penderannya poligami. Muhapian. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Perbaiki pakaian yang kalian berikan kepada istri kalian dan makanan yang kalian berikan kepada istri kalian. Bahkan jikalau seorang suami, ini sebagian ulama berpendapat demikian. Jika seorang istri mengatakan, ulun kada bemasak malam ini, hari ini kada bemasak, asa rengkot awak, sakit badan. Maka sang suami mengatakan, siap, saya akan datangkan makanan. Nah itu suami. Ini sebagian suami enggak. Muyak ikam nih, garing terus. Ke rumah sakit, larang tau kada. Istri yang sakit dimarahi, subhanallah. Nanti saya akan sebutkan beberapa contoh kezaliman yang lain yang berkaitan dengan ini. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, hak istri kita terhadap kita apa? Ini pertanyaan sahabat. Berarti memang ini sudah difikirkan oleh para sahabat dari mulai semenjak dahulu. Hak istri kita terhadap kita wahai para suami apa?
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau memberi makan kepada istrimu jika engkau makan. Nih yang sering berkumpul-kumpul dengan para lelaki, kakak kawanan, lupa untuk membawakan istrinya. Wa taksawaha idza tasaita, dan memberikan pakaian jika kamu beli pakaian. Maka saat sang suami beli pakaian, belikan istrimu pakaian. Itu hak istri terhadap suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan baik-baik. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan nafaqatuz zauj ala zaujatihi, lihat. Imam Ibnu Qudamah berkata, fihi dalalah ala wujubin nafaqah laha ala zaujiha. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban memberi nafkah kepada istri yang merupakan kewajiban suami. Yang merupakan kewajiban suami. Bahkan disebutkan nafaqatuz zaujah ala zauj hatta walau kanati zaujah musirah lianna nafaqataha lam tajib lil hajah wa innama bisababi ihtibasiha li haqqiz zauj. Perhatikan nih. Mengapa kita wajib memberikan nafkah kepada istri kita? Para ulama mengatakan memberi nafkah kepada istri wajib meskipun sang istri kaya raya. Karena kita menafkahi istri bukan karena ada kewajiban hajat. Akan tetapi kita menafkahi istri disebabkan karena dia tertahan untuk mengurus kita. Tidak boleh keluar kecuali mengurus kita. Tidak boleh puasa sunnah kecuali mengurus kita. Tertahan untuk mengurus kita. Maka wajib untuk menafkahinya. Di situ sebabnya. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang, nah ini sedikit menurun. Memang menafkahi wajib tetapi tetap sesuai dengan kemampuan. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata, qala Abu Sulaiman Al-Khattabi fi hadza ijabun nafaqah wal kiswatu laha wa huwa ala qadri wus'iz zauj. Di dalam hal ini terdapat wajibnya memberi nafkah dan pakaian untuk istri sesuai dengan kadar kemampuan suami. Nah, ini permasalahan bulan kena kita bicarakan. Kedurhakaan istri, tunggu tanggal mainnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kezaliman yang kedua. Tidak memberi tempat tinggal. Ini kezaliman sang suami terhadap istrinya. Tidak memberikan tempat tinggal. Misalkan disuruh tinggal bersama keluarga suami, serumah bersama mertua istri, laki-laki dan perempuannya, ipar bagi istri, yaitu kerabat-kerabat suami. Ini kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Artinya letakkanlah, tempat tinggalkanlah istri kalian dari tempat tinggal yang kalian mampui. Surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Kalau sang istri tidak sanggup untuk tinggal di rumah mertua, yaitu
ada bapak ibunya, ibu mertua, terutama ibu mertua. Ini sudah menjadi kisah internasional. Susah untuk akur antara istri dengan ibu mertua, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kadang suami dia dituntut untuk lebih dewasa, lebih arif untuk memimpin. Tidak senantiasa durhaka kepada orang tuanya disebabkan mengedepankan istrinya, tidak senantiasa menelantarkan istrinya karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti termasuk daripada hak istri diberikan tempat tinggal, meskipun sesuai dengan kemampuan, meskipun kontrak, meskipun nyewa, asalkan dia ada tempat tinggal. Sebagian suami terkadang tidak memperhatikan dalam hal ini. Perhatikan perasaan-perasaan istri untuk bertempat tinggal sendiri, karena dengan bertempat tinggal sendiri dia akan lebih bebas melayani suaminya, tidak ada tekanan dari keluarga suami ataupun keluarga mertua yang merupakan orang tua suami. Apalagi di dalam rumah orang tua suami tersebut terdapat ipar-ipar yang bagi orang yang sudah ngaji dakwah sunnah sangat sulit untuk bergerak. Tidak boleh terlihat kaki, dosa besar. Terlihat ipar, kaki, dosa besar. Wahai para suami, jika Anda membiarkan, itulah penyebabnya. Penyebab yang terjadi, sang istri mendapatkan kezaliman, sang istri mendapatkan dosa besar adalah sebabnya suami. Baik. Yang ketiga, kezaliman suami. Tidak menjaga istri dari api neraka. Maksudnya tidak mencegah istri berbuat maksiat, tidak mengajari istri ilmu-ilmu keislaman, adab-adab keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud menjaga diri dan keluarga, yaitu istri dari api neraka adalah allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajari diri kalian dan istri kalian kebaikan dan didik mereka dengan adab-adab keislaman. Saya akan bacakan dulu perkataan para ulama salafus saleh. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i yang belajar kepada para sahabat Nabi. Beliau mengatakan, maksud dari ayat ini adalah an ya'murahum bi ta'atillah, memerintahkan istri untuk taat kepada Allah, wa yanhahum an ma'siyatih, mencegah istri dari bermaksiat kepada Allah, wa an yaquma alaihim bi amrillah, menegakkan di tengah-tengah mereka perintah Allah, wa yusa'iduhum alaih, tolong menolong. Nah ini patut diperhatikan oleh suami. Tolong menolong dalam menegakkan agama Allah di tengah rumah tangga. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah rada'athum anha wa jazarathum anha. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat, cegah mereka. Jika engkau wahai suami melihat mereka melakukan penyimpangan agama, maka cegah mereka. Kalau tidak dicegah, berarti suami berbuat zalim. Istri memperlihatkan auratnya. Dan sangat ironi.
saat para ustadz-ustadz, pendakwah-pendakwah yang tahu arti kesucian menceramahkan agar menjaga, ini siapa anaknya nih? Anaknya siapa? Assalamualaikum. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saat seorang istri memperlihatkan auratnya, bergoyang, berjoget, maka di media sosial wajib suami untuk mencegahnya, bernahi mungkar. Kalau tidak, suami dicap sebagai seorang yang zalim. Karena dia pemimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Pertama, suami akan dimintai pertanggungjawaban sebelum istrinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih. Lelaki, suami, pemimpin atas rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum. Dan ia bertanggung jawab atas mereka. Pertama kali suami. Maka harus ada konsep di dalam rumah tangga. Sang suami memberikan waktu untuk mengajari istrinya ilmu-ilmu keislaman, adab-adab keislaman. Kalau suaminya juga tidak mempunyai, maka sediakan fasilitas agar sang istri belajar ilmu-ilmu keislaman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Di dalam perkataan Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan ayat tadi, surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, fa'ala ar-rajul, wajib bagi suami an yusliha nafsahu bit-ta'ah wa yusliha ahlahu islaha ra'ilir ra'iyyah, untuk memperbaiki dirinya dan istrinya agar taat. Termasuk kezaliman suami membiarkan istrinya tidak sholat. Termasuk kezaliman suami membiarkan istrinya tangis menonton drakor. Itu kezaliman sang suami. Jangan sampai masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari Muslim jadi pemimpin yang penipu. Lihat, ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi raihatal jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan untuk memimpin orang-orang yang di bawahnya. Pada hari si muslim pemimpin ini mati dalam keadaan dia menipu orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Melainkan diharamkan atasnya mencium bau surga. Ya, bahaya Pak. Yang membiarkan di tengah keluarganya kemaksiatan, membiarkan istrinya berjoget ria ditonton oleh orang. Ini lagi rame di media sosial. Para suami istri memperlihatkan kemesraannya, kelucuannya, keluguannya. Istrimu ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram, haram. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menceritakan istrinya dan pergaulannya di hadapan khalayak ramai, maka ini kamatsali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiha wan nasu yanzurun. Jika seorang suami menceritakan istrinya, hubungan dengan istrinya, dan itu banyak terjadi di media sosial, maka ini persis seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan
lalu mereka bergaul di tengah jalan, orang-orang menonton. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita mempunyai sikap sebagai pemimpin yang memang memberikan ilmu-ilmu kebaikan. Kemudian selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pemandangan menarik kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mempraktikkan akan hal ini. Mereka saling tolong menolong di dalam kebaikan. Di antaranya kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mempunyai murid namanya Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i. Abu Uthman An-Nahdi bercerita, "Tadayyaftu Aba Hurairah sab'a layal." Aku menginap di rumah guruku Abu Hurairah sepekan, 7 malam. Kalau sudah sepekan itu ketahuan aslinya. Kalau pian bertemu dengan ulun semalam, sekali, bisa pura-pura. Tapi kalau sudah sepekan ketahuan aslinya. Maka apa konklusi, ringkasan yang didapat oleh Abu Uthman An-Nahdi terhadap keluarga gurunya? Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila atlathan. Lihat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga malam menjadi tiga malam, menjadi 3 bagian dalam satu malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bangun malam di sepertiga malam pertama. Kemudian istrinya sepertiga malam kedua. Kemudian pembantunya sepertiga malam ketiga. Terus gantian selama sepekan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamalkan hadis yang beliau riwayatkan. Apa itu hadisnya? Rahimallahum ra'an qama minal lail fasalla thumma ayqadha zawjatahu fasallat fa in abad nadha fi wajhil ma. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu dia sholat malam kemudian membangunkan istrinya lalu istrinya sholat. Jika istrinya enggan bangun malam dipercikkan air lalu sholat malam. Ini keluarga yang harmonis. Rasakan ini Pak. Tidak perlu terlalu mewah kehidupan. Tidak perlu seperti yang ada di media sosial. Healing, oi healing. Gawe taruh sugih kada. Enggak. Cukup dengan ibadah. Saling tolong menolong. Lihat bagaimana. Lihat bagaimana indahnya kehidupan rumah tangga. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sabda, "Rahimallahum ra'atan qamat minal lail fasallat." Thumma ayqadat zawjaha fasalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia salat lalu dia membangunkan suaminya lalu suaminya salat. Jika suaminya enggan dipercikkan air untuk membangunkannya lalu salat. Ini yang mendatangkan keharmonisan. Bukan OOTD outfit dari ujung rambut sampai ujung kaki miliaran bukan. Dan saya sering mengucapkan perkataan ini. Merasa bahagia bukan berarti merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, senang mungkin hati, senang mungkin seseorang. Tetapi bukan berarti menjadi bahagia. Semoga ini adalah menjadi cambuk bagi kita agar senantiasa memperhatikan bagaimana kita untuk menjaga ibadah istri kita. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Kezaliman masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kezaliman suami yang keempat, yaitu suami tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Saat sang istri membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, saat sang istri berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, atau segala macam yang berkaitan dengan kecemburuan yang semestinya harus ada pada diri seorang suami. Nah, kezaliman suami adalah membiarkan sang istri tidak dicemburui, tidak dijaga kehormatannya. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ad-dayyuth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannata abadan." 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar haramkan atas mereka surga selamanya. Al-aqli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubth, dan lelaki dayyus yang membiarkan terjadi kemungkaran di tengah keluarganya, di tengah istrinya. Kemudian yang ketiga, mudminul khamar, orang yang kecanduan minum khamar. Termasuk kezaliman suami adalah membiarkan para lelaki masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada istrinya tanpa keberadaan sang suami dan tanpa izin sang suami. Ini kezaliman sang suami. Seorang suami membiarkan kerabat-kerabat dari suami masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada istrinya. Dibiarkan berkumpul dengan istrinya, istrinya merasa sulit untuk bergerak, tidak bisa keluar kamar gara-gara ada kerabat-kerabat suami. Maka ini kezaliman dari sang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aita alhamu?" Wahai Rasulullah, kalau lelaki tersebut adalah kerabat suami, apa pendapat engkau? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamu al-maut." Kerabat suami adalah mendatangkan kebinasaan, kerusakan. Sering sekali seorang istri mengadukan suaminya di kolom-kolom pertanyaan, bagaimana Ustadz, apakah saya berhak untuk minta kepada suami tempat tinggal tersendiri, tidak berkumpul dengan ipar-ipar saya? Jujur susah untuk bergerak, tidak leluasa. Ini kezaliman dari seorang
suami. Begitu juga misalkan kezaliman dari seorang suami yang tidak menjaga kesucian istrinya, aurat istrinya, kemuliaan istrinya. Di antaranya dibiarkan sang istri berkumpul, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu di dalam rumah, di kantor, di pasar, atau di tempat kerja. Seorang istri bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya di tempat kerjanya. Ini kezaliman seorang suami. Dalam hadis yang disebutkan dalam perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Balaghani anna nisa'akum yuzahimnal uluja fil aswaq. Ala tastahyun." Sampai kepadaku berita bahwa istri-istri kalian bercampur dengan para lelaki di pasar-pasar. Apakah kalian tidak malu, wahai para lelaki? Ala tagharun. Apakah kalian tidak mempunyai rasa ghairah, rasa cemburu? Yatruku ahadukum imra'atahu takhruju bainar rijal. Membiarkan istrinya berjalan di hadapan laki-laki. Membiarkan istrinya berjalan di hadapan laki-laki. Apakah tidak malu? Ini kezaliman dari seorang suami terhadap istrinya. Baru kemarin saya bikin status di media sosial saya tentang perselingkuhan. Sering terjadi. Ini salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah pandemi seperti ini. Anak-anak ada yang di pesantren, kemudian anak-anak ada yang di sekolah. Kemudian sebelum saya mengajar, saya punya me time dengan sayangku, cintaku, manisku, rinduku, istri saya, untuk sarapan. Sering terlihat di warung-warung bukan suami istri, dan itu bukan suami istri karena pernah ditanyakan. Makan bareng. Maka kadang-kadang bagaimana tidak akan terjadi perselingkuhan? Ke kantor sang istri dalam keadaan dandanan terbaik, wangi yang terbaik. Ya, ini perhatikan para suami yang masih membiarkan istrinya ke kantor dengan dandanan terbaik, wangi yang terbaik. Ala tastahyun, ala tagharun, kata Ali bin Abi Thalib, apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak mempunyai rasa ghairah? Mempunyai rasa cemburu sebagai seorang lelaki? Kezaliman seorang lelaki adalah membiarkan dia berkumpul, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan dandanan terbaiknya yang semestinya itu dia hadapkan kepada hanya suaminya. Ini kezaliman dari seorang suami. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, termasuk daripada kezaliman seorang suami terhadap istrinya adalah sang suami terlalu lama keluar rumah, berkumpul dengan teman-temannya dan tidak memperhatikan keadaan rumah. Padahal keluar rumah tersebut tidak untuk mencari nafkah, tidak untuk kepentingan rumah tangga. Hanya sekedar duduk-duduk bersama teman-temannya laki-laki, meninggalkan berhari-hari, berpekan-pekan, hanya sekedar ingin reading sama temannya. Hanya sekedar ingin main sepeda-sepedaan berhari-hari. Tanpa ada ridha dari sang istri. Ini termasuk daripada kezaliman sang suami terhadap istrinya.
dibiarkan istrinya membeli air sendirian bawa galon di depan. Saya sering melihat itu, subhanallah. Sang anak di depan, di belakang galon 2. Ini superwoman. Mana suaminya? Ternyata suaminya duduk nongkrong-nongkrong dengan alasan yang tidak jelas. Bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk kepentingan istrinya. Apalagi nanti dia pergi dalam waktu yang sangat lama. Hanya sekedar untuk berlibur dengan teman-teman laki-lakinya. Apalagi dengan teman-teman laki-laki dan perempuannya. Ini kezaliman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan." Nih perhatikan yang suka pulang malam. Jika salah seorang dari kalian lama tidak hadir di rumah, jangan sekali-kali mengetuk pintu rumah dalam keadaan malam hari. Maksudnya apa? Mungkin sang istri akan membangunkan, mungkin sang suami akan membangunkan sang istri, menyulitkan sang istri. Apalagi kita di zaman media sosial sekarang sangat mudah untuk memberikan informasi bahwasanya kita pulang jam sekian. Meskipun demikian, jangan terlalu lama di luar rumah sampai tengah malam, sampai jam 2 baru pulang, kemudian dibukakan oleh istri. Ini kezaliman dari seorang suami. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an ya'tiya rajulu ahlahu turuqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci seorang suami yang pulang malam-malam ke rumah istrinya. Membenci. Nih hati-hati, kadang-kadang main futsal, setelah main futsal STMJ. Ya, iya kan? Iya Ustadz katanya. Iya Ustadz. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang yang keenam, dan ini banyak sekali contohnya. Yang keenam adalah tidak bermuasyarah yang ma'ruf kepada istri. Tidak bermuasyarah yang ma'ruf kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf, dengan cara yang patut, yang baik, yang santun, yang sopan. Dan saya katakan kepada para suami, Anda wahai suami, lebih dituntut untuk lebih penyabar, lebih pengayom, lebih lapang dada dibandingkan istri. Terima kebengkokan istri. Jangan berusaha untuk meluruskannya. Meluruskannya berarti mematahkannya, mematahkannya berarti menceraikannya. Terima saja. Lebih bersabar, lebih pengayom, lebih pelapang dada. Terima. Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan dari ayat tadi. Fa in karihtumuhunna syai'an Faling karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian wahai para suami membenci istri, maka semoga engkau membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang engkau benci tersebut kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Seorang suami pernah curhat kepada saya, Ustadz, saya itu mengadukan istri saya kepada Ustadz. Kenapa istrinya? Istrinya kurang romantis. Maksud antum kurang romantis bagaimana? Saya ingin seperti yang di film drakor itu Ustadz. Dielus, dipeluk, macam-macam kata dia.
Maka saya katakan, sebentar. Bapak ini ganteng. Insya Allah istrinya cantik. Mohon maaf saya menebak. Kata beliau, iya Ustaz, alhamdulillah. Tidak romantis, kemudian cantik. 1 lawan 1. Yang kedua, mudah-mudahan istri Bapak adalah yang pembersih. Karena saya lihat suaminya rapi. Iya Ustaz, tidak ada di dalam rumah kotoran. Semuanya bersih, teratur, rapi. Baik, tidak romantis 1, kemudian lawan 2. Cantik dan pembersih. Telaten, mengurus rumah. 2 lawan 1 sudah kalah. Yang ketiga, istrimu mungkin di atas ranjang sangat memuaskanmu. Alhamdulillah Ustaz. Cuma itu saja, dia kurang romantis. Maka saya katakan 3 lawan 1. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kadang sebagian kita membenci 1 sifat dari istri. Tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak dari istri tersebut. Maka tetaplah berbuat baik kepada sang istri. Ada suami berkata, Ustadz, ulun tuh sudah mencari kebaikan sidin gedida. Cari pasti dapat pian. Ya. Karena itu janji Rasul, janji Allah Subhanahu fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu membenci sesuatu, maka Allah menjadikan di dalam dirinya kebaikan yang sangat banyak. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki yang beriman tidak sering memarahi seorang istri yang beriman. Jika dia membenci 1 sifat istrinya, maka dia akan ridha dengan sifat-sifat yang lain yang sangat banyak yang dimiliki oleh seorang istri. Maka bermuasyarah yang baiklah kepada istri. Termasuk kezaliman seorang suami adalah tidak bermuasyarah yang baik kepada sang istri. Lihat sekarang bagaimana tafsiran para ulama tentang bermuasyarah, berlaku bersikap yang baik kepada istri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Thayyibu aqwalakum lahunna." Perbaiki ucapan-ucapan kalian untuk istri-istri kalian. Termasuk kekeliruan suami, kezaliman suami. Jika berbicara dengan ustadznya santun luar biasa. Jika berbicara dengan temannya santun luar biasa. Tapi kalau sudah masuk rumah, woi kopi lah. Di warung kopi gak Bian? Bisa gak minta? Yang mohon kopi ya. Kan enak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya beri tips. Kalau istri lagi bemamai, istri lagi bawel, lagi marah, maka peluk dia. Kemudian ucapkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni ruziqtu hubbaha. Aku ditakdirkan mencintaimu. Sudah tuh. Rabah waluh. Ya. Begitu. Bukan dia marah. Kan ada sebagian istri memang dinasehati 1 nasihat. Sidin bemamai 100 nasihat. Ya, maka pada saat itu jika dia menambah nasihatnya daripada nasihat kita, peluk dia. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu.
Ini selesai urusan 90%, 10% tanggung seorang. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ya, jadi ucapkan ucapan yang baik. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya dengan panggilan yang baik. Di antaranya istrinya yang bernama Aisyah dipanggil dengan Aish. Ya Aish. Itu panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi kalau seandainya ada istri bernama Laila misalkan, Ilai, nah nyaman loh. Ya, pas istrinya lebih gendut juga, Ilai gemoy, nah. Ya. Ini panggil dengan panggilan yang indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya di antaranya ya Humaira, wahai wanita yang berkulit putih pipinya berwarna kemerahan. Ya. Ustaz Pianpang manggil istri, ulun tuh 4 manggil istri. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Nah, makan tuh sana. Puas sudah sidin sudah. Ya. Kemudian yang kedua, maksudnya muasyarah yang ma'ruf. Tadi perbaiki ucapan. Perbaiki ucapan. Jangan dianggap karena ini orang rumah kemudian asal ucap. Enggak. Sebagaimana kita di luar rumah. Pak, mohon maaf Pak. Boleh bisa saya duluan Pak? Kenapa? Apa salahnya itu kita lakukan dengan istri kita? Mohon maaf yang. Abah boleh masuk duluan? Indah. Apa salahnya? Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa qulu linnasi husnan. Dan ucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling utama kita ucapkan ucapan yang baik adalah istri kita. Kenapa? Karena dia mampu bertahan puluhan tahun, belasan tahun dengan segala macam keburukan yang kita miliki. Mau dia bertahan. Maka mereka yang paling utama untuk diucapkan dengan ucapan yang baik. Minta sesuatu, menyuruh sesuatu dengan ucapan yang baik. Dan ingat para istri saya nasihatkan. Kalau setelah ini sang suami merubah sikapnya, ucapannya menjadi lembut, jangan diolok-olok. Ya, jangan direndahkan. Misalkan selama ini tidak pernah memanggil dengan panggilan-panggilan yang indah. Biasanya manggil, oh Cil, sini Cil. Ya. Ada tuh suami yang manggil Acil on bininya. 25 tahun manggil Acil aja Acil. Ya. Kemudian setelah malam ini dia membukakan pintu istrinya. Silahkan masuk yang das. Jangan diolok-olok. Nah, kayak itu dari dulu. Anggap biasa saja. Ya, ini para ikhwah. Taib. Wa hassinu af'alakum, dan perbaiki perbuatan kalian. Perbaiki perbuatan kalian wahai atikum, dan juga penampilan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 228 ini. Para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan, Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku ingin, suka
berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka berpenampilan, sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Maka perbaiki penampilan di hadapan istri. Perbaiki penampilan di hadapan istri itu termasuk muasyarah bil ma'ruf. Contoh, mohon maaf, potongan rambut. Kemudian bau mulut, bulu ketiak, dikarik bu, untung aja bulu ketiak tuh. Jangan dibiarkan sehutan-hutannya. Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian parut, istrinya hamil, lakinya umpat hamil, subhanallah. Perbaiki penampilan. Ya, khusus untuk bau badan dan bau mulut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mau mengharamkan madu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan atasmu? Karena hanya sekedar ingin mencari ridha istrimu. Ceritanya ada sekelompok istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cemburu dengan istri-istri yang lain, maka mereka bersepakat kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, maka sang istri yang di sini mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW datang, beliau sangat suka madu, minumin madu. Setelah minum madu, kemudian menggilir istri yang di sini. Istri-istri yang di sini sudah sepakat kalau Nabi datang, kita katakan mulutnya bau. Mulutmu bau. Makan apa? Minum apa? Enggak, aku tidak minum apa-apa kecuali madu. Mulutmu bau. Semenjak itu Rasulullah SAW mau mengharamkan madu. Lihat bagaimana beliau sangat menjaga bau mulut, bau badan. Penampilan. Ini sebagian suami kadang-kadang kalau seandainya berkumpul dengan teman-temannya paling necis. Sedangkan di hadapan istrinya seadanya. Baju kaos dalam sudah rabit-rabit dipakai. Subhanallah. Ya, kemudian sudah ada pulau-pulaunya dipakai. Berpenampilan yang baik. Berpenampilan yang baik di hadapan istri. Mereka paling berhak untuk melihat suaminya dalam keadaan yang terbaik. Wangi saat makan. Ya. Saat makan. Jangan yang asal-asalan. Kadang kan saat makan sebagian suami pakai sarung, sarungnya seasalnya. Kemudian angkat. Kemudian kodok. Ini suami jenis apa? Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Santunlah kepada istri. Dan itu termasuk muasyarah bil ma'ruf. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa muasyarah bil ma'ruf yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya yaitu, nah ini penting. Seorang suami sering-sering memaafkan kesalahan istri. Seorang suami sering-sering memaafkan kesalahan istri. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang tuannya yang beliau bekerja sebagai pembantunya di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Bagaimana manusia yang paling baik akhlaknya? Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li qattu uff wala qala li syai'in fa'altu lima fa'alta wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Lihat, contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Aku telah mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ah." Maka jangan katakan kepada istri kita berkata, "Ah." Ya. Kemudian wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Beliau tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang sudah terjadi, kenapa? Kenapa kayak ini? Kenapa terjadi begini? Enggak. Sudah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan beliau tidak pernah mengatakan untuk sesuatu lam af'alhu yang belum aku kerjakan, kenapa belum engkau kerjakan? Tetapi beliau memerintahkan, kerjakan ini. Tidak mengatakan kenapa belum engkau kerjakan. Ini termasuk daripada menutup kesalahan-kesalahan istri. Coba bayangkan antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah. Sebuah piring di dalamnya ada kue. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu sedang menggilir Aisyah. Hadiah ini dari istri yang lain. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Piringnya dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mencari alasan agar Aisyah radhiyallahu anha dimaafkan oleh para sahabat. Karena kejadian itu dilihat oleh para sahabat. Kata Rasulullah SAW, gharat ummukum. Mohon maaf, ibu kalian sedang cemburu. Coba pian. Dapat hadiah dari tetangga dipecahkan oleh bini. Apa yang terjadi? Pecah kepala bini itu. Apalagi tetangganya janda. Kemudian termasuk muasyarah bil ma'ruf adalah, dan ini saya sebutkan kebalikannya. Yang tidak muasyarah bil ma'ruf diantaranya wajahnya selalu cemberut, tidak tersenyum. Jika masuk rumah tidak ada senyum-senyumnya, tidak aja tertawa-tawanya. Tapi kalau dengan orang lain di luar rumah, luar biasa santunnya. Luar biasa senyumnya. Ini tidak benar. Orang yang paling patut untuk kita amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Jabir bin Salim radhiyallahu an, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi biwajhik fa inna dzalika minal ma'ruf. Jangan sekali-kali engkau remehkan sedikit pun dari kebajikan. Dan hendaklah engkau berbicara dengan saudaramu dalam keadaan engkau tersenyum menghadap kepadanya. Lihat, bicaralah dengan istri dengan santun, dengan wajah yang tersenyum. Fa inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk kebajikan. Sering-seringlah belajar di cermin senyum yang terindah untuk istri. Ya, untuk istri. Sering-seringlah belajar mengucapkan kata-kata yang baik untuk istrimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kezaliman suami terhadap istri di dalam perihal muasyarah bil ma'ruf adalah tidak mendengarkan perkataan istri. Tidak pernah mengambil saran, musyawarah, pendapat dari istri. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika umrah yang terjadi di dalamnya Sulhul Hudaybiyah, maka beliau memerintahkan kepada para sahabat agar bertahalul, tidak jadi umrah. Tahun ke-6 Hijriah, tidak jadi umrah. Para sahabat tidak mau. Bukan tidak mau
menentang perintah Rasul, tapi mereka tetap ingin pergi ke Mekah karena sudah 5 tahun mereka tidak tawaf di Ka'bah. Mereka bahkan bermimpi untuk mengerjakan umrah. Tetapi akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, tidak bisa melaksanakan umrah. Umrahnya tahun depan. Para sahabat diperintahkan tahalul, belum mau. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha? Kata beliau, keluar engkau, ukhruj wala tukallim ahadan. Dengan satu ucapan, keluarlah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berbicara dengan seorang pun. Kemudian sembelihlah hewan yang engkau bawa. Kemudian bergundullah, bertahallullah. Maka akhirnya para sahabat pun melihat Rasul SAW seperti itu. Akhirnya mereka bertahallul. Lihat, Rasul SAW menerima saran dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ada sebagian suami yang kadang-kadang tidak membiarkan istrinya memberikan pendapat. Awasi kamu, benganga, ku cerai kamu. Benganga, paham lah pian benganga? Nganga cerai. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk sikap tidak muasyarah bil ma'ruf adalah ketika masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam. Ini kezaliman dari seorang suami terhadap istrinya. Karena tidak melakukan muasyarah bil ma'ruf. Tidak melakukan salam kepada istrinya atau orang yang ada di dalam rumah saat memasuki rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun salamuka barakatan 'alaik wa ala ahlik wa ala ahli baitik." Wahai anakku sayang, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkan salam atas istrimu. Salammu akan menjadi berkah atasmu dan atas istrimu. Maka saya sering mengatakan, Pak, dalam hidup ini ada 2 sebab. Sebab syar'i, sebab kauni. Orang sering mengerjakan sebab-sebab kauni agar dia bahagia, agar dia senang. Seperti punya rumah, megah, mobil, mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak. Iya, itu membuat orang senang, oke. Tetapi ada sebab-sebab syar'i yang bukan hanya sekedar membuat orang senang, tetapi juga bahagia. Seperti salam. Rumah akan berkah, akan nyaman, tentram. Lebih suka di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Lebih suka jalan sama istri dibandingkan jalan sama teman-teman. Ini para ikhwan yang dirahmati. Salah satunya adalah ucapkan salam. Lihat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Luar biasanya salam. Abu Umamah Al-Bahili bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." 3 orang seluruhnya dijamin oleh Allah keselamatan. Salah satunya rajulun dakhala baitahu bi salam fa huwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang masuk ke dalam rumahnya dengan salam, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting. Termasuk daripada tidak muasyarah bil ma'ruf adalah menghina istri. Terutama di hadapan khalayak ramai. Terutama di hadapan keluarga istri. Meskipun dalam keadaan bercanda. Ini kezaliman sang suami terhadap istri. Merendahkan, menghina, mengolok-olok. Meskipun dalam keadaan bercanda. Apalagi di hadapan kerabat istri. Maka jangan menghina. Dan jangan saling menghina. Meskipun dalam keadaan bercanda. Tidak boleh menghina. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbanna ahadan." Jangan sekali-kali engkau menghina seorang pun. Seorang pun yang paling utama untuk tidak dihina adalah kawan hidup kita. Jangan sekali-kali merendahkan. Walaupun bagaimanapun bentuknya. Misalkan. Seorang suami melihat istrinya di dalam rumah. Dalam keadaan sedang tidak memakai baju karena baru mandi atau yang semisal. Kemudian sang suami mengatakan, "La haula wa la quwata illa billah."
Kudanil dari mana ini? Kemudian, ujar sang istri, awas sih kamu, ku balas kamu. Suatu saat sang suami buka baju sambil sarungan, duduk, ngopi. Tanpa berbaju. Ya. Maka sang istri mengatakan kepada suaminya, la haula wala quwata illa billah. Gajah dari mana ini? Ini tidak boleh. Saling menghina tidak boleh. Dan termasuk tadi kita katakan ya, termasuk muasyarah bil ma'ruf, perhatikan penampilan, termasuk di dalamnya mohon maaf, tidak kentut di hadapan pasangan. Karena ini termasuk penampilan. Ini kadang perang Sidin. Bergantian. Ini jauhi para ikhwan. Jauhi. Karena akan menimbulkan ketidakenakan. Mulai sedikit-sedikit nanti akan subur ketidakenak tersebut. Taib. Para ikhwan yang dirahmati Allah, termasuk tidak muasyarah bil ma'ruf kepada istri adalah tidak perhatian, bahkan tidak mengobati istri saat sakit. Lihat Utsman bin Affan yang digelari dengan Dzunnurain, laki-laki yang mempunyai dua cahaya. Beliau tidak dibenarkan ikut perang Badar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diperintahkan untuk menjaga istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, aqim ma'aha walaka ajru man syahida badran wa sahmu. Wahai Utsman, diam engkau bersama istrimu, urus istrimu yang sedang sakit, engkau akan mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar dan mati syahid serta mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang Badar tersebut. Subhanallah. Maka ketika sang istri sakit harus perhatian. Meskipun nanti terjadi ikhtilaf di antara para ulama, apakah kewajiban suami mengobati istri atau tidak. Tetapi perhatian dan berusaha untuk menjaganya ini adalah wajib hukumnya. Bukan malah ditinggal, bukan malah dimarahin seperti yang saya bilang tadi. Garing terus, rumah sakit, larang tahu kada. Ini tidak diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah suami tidak tenggang rasa terhadap istrinya. Seperti misalkan sang suami tidak ikut untuk mengurus rumah, padahal sang istri sudah kepayahan. Ini termasuk daripada kezaliman suami. Mengurus anak, kemudian tidak mau menjaga anak, kemudian sedangkan di sana ada makanan yang belum dimasak, ada pakaian yang belum dicuci, ada piring yang belum dibasuh, dan seterusnya. Ini termasuk kezaliman dari seorang suami, yaitu masuk ke dalam perkara tidak bermuasyarah bil ma'ruf dengan sang istri. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Sudah? Panas telinga mendengar? Silahkan Pak. Nah. Apakah solusinya
harus kita sabar, kita nasihati, apa kita talak Pak Ustadz? Terima kasih. Wah, langsung talak sih ini mainnya. Jadi pertanyaannya mungkin ibu tidak dengar, ibu-ibu tidak dengar. Bagaimana seorang istri yang tabarruj? Tabarruj itu artinya memperlihatkan keindahan, kecantikan, kebagusan diri seorang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Opsi yang beliau tawarkan, apakah kita harus bersabar atau kita harus talak? Jawabannya adalah kita harus cegah sang istri tersebut bertabarruj. Dan itu termasuk daripada al-wiqayah, wiqayatuha minan nar. Menjaga dirinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan istri kalian dari api neraka. Taib Ustaz, sudah kita cegah Ustaz, dia tetap keluar dengan tabarruj. Maka pada saat itu berarti dia nusyuz. Nusyuz tidak taat kepada suami. Dan istri yang tidak taat kepada suami sudah ada batasan-batasannya. Di antaranya pertama menasehatinya. Kemudian yang kedua berpisah ranjang dengannya. Yang ketiga memukulnya. Yang keempat mencerainya. Nah, begitu caranya. Wallahu a'lam. Ada seorang suami pernah bertanya kepada saya, Ustadz, sampai berapa kali batasannya kita memerintahkan istri untuk sholat? Rupanya istrinya tidak sholat-sholat. Maka saya katakan batasannya adalah sampai istrimu sholat. Itu menasehati sang istri. Kalau tidak maka kita anggap dia nusyuz. Bukan hanya kepada suami bahkan lebih kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu berlakulah tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Kasih mic-nya Pak. Ada mic Pak? Kasih ke depan. Setelah ini ibu-ibu, jika ada pertanyaan. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau kita sudah memberikan gaji kita 100% kepada istri, lanjut setelah itu kita ada pendapatan lain itu kita tidak lapor sama istri, apakah termasuk dosa? Dan kita gunakan untuk keperluan pribadi dan lain-lainnya Pak. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah. Seorang suami bertanya, kita sudah memberikan gaji kita 100% kepada istri. Kemudian kita ada pemasukan lain dan kita tidak lapor kepada RI 1. Ya. Maka apakah kita berdosa? Jawabannya, asal hukumnya seorang suami tidak memberikan 100% nafkahnya atau gajinya kepada istri. Dia menafkahi istrinya, bukan memberikan gaji 100%. Jadi pian suami idaman pian itu sudah 100%. Ya. Asal hukumnya tidak wajib kecuali memberi nafkah. Nafkah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Nah kemudian gaji tidak wajib diberikan kepada sang istri 100%. Jika mau memberikan 100% diperbolehkan. Kalau seandainya ada pemasukan lain dan tidak diberitahu, tidak berdosa. Karena yang paling utama dinafkahi atau tidak. Adapun memberikannya 100% tidak wajib. Ya, wallahu a'lam. Nah, bolehkah mengambil ilmu dari ustadz yang suka bermaksiat, yang masih pakai narkoba dan suka gonta-ganti pasangan tanpa nikah? Nilain ustadz ngarannya. Ya. Seorang yang di Indonesia, ustadz adalah seorang yang mengajar agama, alim dan berusaha mengamalkan ilmunya. Maka seorang ustadz semestinya dia berusaha mengamalkan ilmunya. Dan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Hanya para ulama yang takut kepada Allah. Semestinya seorang ustadz yang berilmu, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada murid-muridnya, jamaahnya. Karena dia berilmu tentang Allah Subhanahu. Dan inilah khasyah. Jadi ada bedanya khauf, khasyah, rahbah. Khauf itu rasa takut kepada siksa Allah. Khasyah takut kepada Allah karena ma'rifat, kenal betul tentang Allah. Rahbah takut kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah. Itu bedanya. Dan ilmu ini bukan hanya ilmu kulit, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya katakan ini, yang seperti ini bukan seorang ustadz, alim. Karena seorang alim wajib mengamalkan ilmunya. Sehingga bisa berkah dia berdakwah. Dan terasa para ikhwah, orang yang berdakwah kemudian mengamalkan ilmunya sebelum dia dakwahkan akan masuk ke dalam hati. Dibandingkan orang yang hanya berdakwah dengan modal retorika saja. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini yang bisa kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.